Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Hilmani dari Pendidikan Sejarah Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi tunalaras dan ADHD serta beberapa hambatan yang dialami baik itu tunalaras maupun ADHD. Yang pertama adalah pengertian tentang tunalaras. Seperti yang teman-teman ketahui ataupun yang teman-teman alami, bahkan pelaku terutama, ada beberapa anak-anak yang dicap sebagai anak-anak nakal ataupun memiliki gangguan secara emosional. Hal itu salah satunya adalah berhubungan dengan gangguan ataupun didiagnosa sebagai tunalaras. Dari pengertian ahli, Desiningrum 2016 dalam Latifah 2021 menyatakan bahwa anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan perilaku dan memberikan respon-respon kronis yang jelas tidak dapat diterima secara sosial oleh lingkungan dan atau perilaku yang secara personal kurang memuaskan. Kemudian disusul oleh Sumantri pada tahun 2007. Dia mengatakan bahwa anak tunalaras juga sering disebut sebagai anak dengan tuna sosial, di mana beberapa anak tersebut memiliki hambatan emosi dan perilaku yang tidak dapat diterima di lingkungan sosial. Serta dapat kita pahami sedikit bahwa tunalaras itu merupakan gangguan secara emosional serta perilaku yang dilihat secara aspek sosial dan lingkungan itu tidak selaras dengan etika, moral, ataupun norma-norma sosial yang berlaku. Kemudian karakteristik anak tunalaras adalah memiliki kekacauan tingkah laku, emosional yang tidak stabil, serta sering merasa cemas dan menarik diri dan menimbulkan gangguan bagi orang di sekitarnya. Yang selanjutnya adalah pengertian ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yang merupakan gangguan mental yang mencakup beberapa aspek atau 3 aspek yang dapat saya sebutkan. Yang pertama adalah gangguan perhatian, kemudian ada hyperaktif dan juga impulsif. Karakteristik ADHD itu memiliki gangguan pusat perhatian yang sulit untuk memusatkan perhatiannya, serta gangguan aktivitas yang selalu berlebihan atau hyperaktif, serta gangguan pengendalian diri atau impulsif. Biasanya anak tunalaras dan ADHD ini menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitar. Kita mulai menurut Ibrahim pada tahun 2005 di halaman 48 menjelaskan ada 3 faktor utama yang bisa dikelompokkan untuk menjadi sebab anak menjadi tunalaras. Yang pertama adalah faktor psikologis, yang merupakan faktor terganggunya psikologi anak yang diwujudkan dalam bentuk tingkah laku yang menyimpang seperti abnormal fixation atau agresif, regressive resignation, dan konsep of discrepancy. Dan yang selanjutnya ada faktor psikososial yang menyebabkan anak mudah frustasi, kemudian juga ada pengaruh faktor lain seperti pengalaman masa kecil, kemudian ada ataupun yang kurang menghambat dalam pertumbuhan anak. Yang terakhir ada faktor fisiologis yang menyebabkan terganggunya proses aktivitas organ-organ yang berkembang di dalam tubuh. Dilanjut atas penyebab ketunalarasan menurut Sukibati Sumantri pada tahun 2017, penyebab ketunalarasan dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah kondisi atau keadaan fisik, kemudian masalah perkembangan, serta lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Kemudian lain halnya dengan ADHD. Jika tunalaras cenderung berbagai faktor, terutama faktor eksternal yang menjadi penyebab pemicu terutama, lain dengan ADHD yang cenderung lebih dominan faktor di dalam dirinya. Sebutlah ada 3 yang menjadi faktor utama menurut
Baihaqi dan Sugiarmin pada tahun 2016. Yang pertama yaitu faktor genetik, yang kedua adalah faktor neurobiologis, lalu faktor diet, alergi atau zat timah, zat tambahan pada makanan yang menjadikan dirinya hyperaktif. Kemudian ada zat tambahan seperti bahan pengawet dan gula yang bisa mempengaruhi kondisi emosional anak. Pembahasan kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rika Oktavianingsih. Nah teman-teman, kali ini aku akan sharing nih ke teman-teman mengenai kebutuhan belajar anak dengan hambatan tunalaras dan juga ADHD, serta layanan pendidikan yang sesuai dengan anak yang memiliki hambatan tunalaras dan juga ADHD. Kebutuhan belajar anak dengan hambatan tunalaras, yang dimana mereka harus mendapatkan bimbingan dan konseling yang intensif dan individual dari guru, orang tua, dan tenaga profesional yang sesuai dengan hambatan mereka. Kemudian juga mendapatkan kurikulum dan metode pembelajaran yang fleksibel, bervariasi, dan menarik sesuai dengan minat dan bakat kemampuan mereka. Kemudian juga mendapatkan dukungan dan motivasi yang positif dari guru, orang tua, teman sebaya, dan lingkungan sekitarnya. Kemudian juga mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan anak-anak normal atau dengan anak-anak yang memiliki hambatan lainnya dalam suasana yang harmonis, toleran, dan saling menghargai. Kemudian mendapatkan perilaku yang adil, menghormati, dan mengakui hak-hak mereka sebagai anak dan sebagai peserta didik. Kebutuhan belajar anak dengan hambatan ADHD, yang dimana peserta didik ini harus mendapatkan tempat duduk yang tepat di kelas, yang dekat dengan guru, jauh dengan sumber gangguan seperti pintu, jendela, atau teman yang suka mengganggunya. Kemudian menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi mereka, metode Pomodoro yang membagi waktu dan istirahat secara teratur. Kemudian juga peserta didik ini harus mendapatkan bimbingan dan dukungan dari orang tua dan terapis yang dapat membantu mereka mengurangi perilaku impulsif, mengatasi dan menyelesaikan masalah, mengatur waktu untuk meningkatkan harga diri, mengendalikan emosional, dan bersosialisasi dengan baik. Kemudian juga mereka mendapatkan reward atau penghargaan yang positif ketika mereka berhasil menyelesaikan tugas atau menunjukkan perilaku yang baik. Kemudian mendapatkan terapi tambahan yang dapat membantu mereka mengatasi masalah psikologis atau emosional yang mungkin timbul akibat ADHD. Misalnya terapi EPT, Emotional Freedom Technique, yang menggunakan teknik mengetuk titik-titik akupuntur untuk meredakan stres atau kecemasan. Nah, salah satu model pendidikan yang disarankan untuk anak tunalaras adalah pendidikan inklusi, yang pendidikan ini tuh mengakomodasi dan melibatkan semua anak dalam kelas yang sama dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kemampuan individual anak. Pendidikan inklusif bersifat terbuka dan akomodatif terhadap perbedaan karakteristik siswa termasuk anak tunalaras dan berupaya memberikan layanan belajar dan bimbingan yang sesuai dengan kondisi mereka. Kemudian juga pendidikan inklusi untuk anak tunalaras memerlukan kerjasama nih antara guru, orang tua, dan pihak terkait lainnya, serta dukungan dari kebijakan pemerintah. Kemudian juga pendidikan inklusi menumbuhkan strategi pembelajaran yang efektif, kreatif, dan fleksibel, serta penilaian yang adil dan objektif. Anak dengan ADHD membutuhkan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan belajar dan pengendalian diri mereka. Salah satu pendidikan yang diterapkan untuk anak ADHD adalah homeschooling, yaitu pendidikan yang dilakukan di rumah dengan bantuan orang tua atau tutor. Kemudian homeschooling dapat memberikan fleksibel kenyamanan, personalisasi, dan proses belajar anak dengan hambatan ADHD. Selain itu, homeschooling dengan anak ADHD juga dapat mengikuti pendidikan sekolah inklusi, yaitu sekolah yang mengakomodasi dan melibatkan semua anak dalam satu kelas yang sama, termasuk anak kebutuhan khusus. Sekolah inklusi idealnya memiliki tenaga pengajar yang membimbing anak dengan ADHD dengan metode yang efektif, tentunya kreatif dan fleksibel. Kemudian untuk mendidik anak dengan ADHD baik di rumah maupun di sekolah diperlukan beberapa strategi seperti menempatkan anak di posisi tempat duduk yang tepat, menerapkan metode Pomodoro tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, mungkin itu beberapa kebutuhan anak dengan hambatan tunalaras dan ADHD. Kemudian juga layanan pendidikan yang sesuai dengan hambatan yang dimiliki anak tunalaras dan ADHD.